Halo Sobat PPK 2021, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan berkaitan dengan kompetensi teknis IPA untuk formasi guru SD di PPPK tahap yang kedua. Yang pertama, berikut ini adalah fungsi rangka manusia kecuali. Jadi kita akan membahas berkaitan dengan sistem gerak ya. Pertanyaannya adalah mengenai fungsi dari rangka manusia kecuali, berarti yang bukan. Apakah A. Alat gerak aktif, B. Tempat melekatkan atau melekatnya otot, ataukah C. Penegak tubuh, D. Pemberi bentuk tubuh, ataukah E. Melindungi organ-organ tubuh yang penting. Ya, sebagaimana kita ketahui, rangka tersusun atas tulang, di mana tulang adalah alat gerak pasif ya. Nah, ini perlu kita garis bawahi bahwa rangka itu adalah alat gerak pasif. Sedangkan yang disebut sebagai alat gerak aktif, artinya yang bisa menggerakkan dari tulang atau rangka tersebut adalah otot. Karenanya otot itu mengalami kontraksi dan relaksasi, demikian. Nah, kemudian fungsi lainnya adalah yang kedua adalah tempat melekatnya otot ya, dimana kita ketahui bahwa ada otot yang disebut otot rangka atau lurik ya. Karena dia disebut otot rangka karena melekatnya pada rangka atau tulang. 3. Memberikan bentuk tubuh. Kemudian yang keempat menopang tubuh. Yang kelima melindungi organ dalam. Dan yang keenam adalah tempat pembentukan sel darah. Berarti di soal ini yang merupakan fungsi rangka manusia kecuali, berarti yang bukan adalah yang A, alat gerak aktif. Karena alat gerak aktif itu adalah otot. Nomor 2. Perhatikan pernyataan di bawah ini. 1. Alat gerak pasif. 2. Alat gerak aktif. 3. Tempat melekatnya otot. 4. Memberi bentuk tubuh. 5. Dapat menyebabkan objek mengalami perpindahan tempat. Pernyataan di atas yang berhubungan dengan fungsi tulang, seperti yang kita sudah bahas ya. Tulang adalah alat gerak pasif, berarti nomor 1 benar. Nomor 2 ini salah, kenapa? Karena itu adalah fungsi dari otot. 3. Tempat melekatnya otot, iya benar, itu adalah fungsi dari tulang atau rangka. Memberi bentuk tubuh, ya betul. Ya berarti jawabannya 1, 3, dan 4. 1, 3, dan 4. B. Lanjut nomor 3. Perhatikan gambar berikut ini. Jenis sendi yang ditunjukkan huruf X adalah, nah kita tahu ini ada gerakan ya, gerakan yang terjadi di tulang lengan atas dengan tulang pengumpil dan juga tulang hasta. Ini adalah satu gerakan menekuk begitu. Apakah sendi yang terlibat di sini adalah sendi peluru, apakah sendi engsel, ataukah sendi pelana, ataukah sendi putar, ataukah sendi geser? Kita ketahui bahwa sendi yang ditunjukkan oleh huruf X itu adalah sendi engsel. Sendi engsel merupakan sendi yang menghubungkan dua tulang atau lebih dengan salah satu bagian dari ujung tulang berbentuk silinder dan menghasilkan gerakan yang satu arah. Ini seperti engsel pada pintu yang dia bisa bergerak satu arah. Nah, contoh sendi engsel adalah sendi yang terdapat di siku maupun di lutut. Sehingga jawabannya tepat untuk soal ini adalah B, sendi engsel. Nomor 4. Perhatikan pernyataan di bawah ini. 1. Bekerja secara tidak sadar. 2. Sel berbentuk silindris panjang. 3. Memiliki banyak inti yang letaknya di pinggir. 4. Tidak mudah lelah. 5. Dapat ditemukan di organ jantung. Ciri-ciri otot jantung ditunjukkan oleh nomor A. 1, 3, dan 5. B. 2, 4, dan 5. C. 2, 3, dan 4. D. 1, 4, dan 5. E. 1, 2, dan 3. Oke, kita akan membahas otot jantung. Jadi kita bahas jenis-jenis otot terlebih dahulu ya. Dimana kita ketahui bahwa otot itu terbagi atas beberapa jenis. Baik itu otot lurik, kemudian ada otot polos, dan juga otot jantung. Otot lurik terkenal dengan sebutan otot rangka yang tadi kita bahas karena dia melekat di rangka dan ini bekerja secara sadar, artinya berdasarkan perintah otak, sehingga akan menimbulkan sisi
kekurangannya ataupun kondisinya gitu ya, yaitu apa? Dia mudah lelah. Nah, karena sesuai dengan kehendak. Nah, sedangkan otot polos, nah ini adalah otot tak sadar. Artinya dia bekerja secara tidak sadar. Nah, sehingga efek positifnya adalah dia tidak mudah lelah. Nah, biasanya otot-otot polos ini terdapat di organ-organ dalam tubuh ya, di mana dia bekerja secara tidak sadar ya. Karena apa? Dia akan bekerja secara kontinu seperti di paru-paru ataupun di sistem pencernaan, di sistem peredaran darah begitu. Agar apa? Dia tidak mudah lelah dan tidak perlu menggunakan perintah secara melalui otak ya atau hipotalamus. Nah, sedangkan otot jantung sendiri itu adalah kolaborasi otot lurik dan polos. Maksudnya bagaimana? Secara mekanisme kerja dia seperti polos, tapi secara struktural mirip seperti lurik. Nah, otot jantung ini bekerjanya secara tidak sadar juga. Nah, karena dia bekerja secara tidak sadar, maka efeknya adalah dia tidak mudah mengalami kelelahan atau tidak mudah lelah. Nah, otot jantung adalah jaringan otot yang bersifat involunter dan hanya terdapat di organ jantung saja. Otot jantung memiliki ciri-ciri antara lain memiliki bentuk sel yang silindris memanjang ya, tapi dilengkapi dengan serabut bercabang. Yang kedua, memiliki satu atau dua inti sel yang terletak di tengah. Tiga, sifat kerjanya di luar kesadaran dan tidak mudah lelah. Dan yang keempat adalah hanya ditemukan di organ jantung. Nah, berarti ketika kita kembali ke soal ini, manakah ciri-ciri otot jantung? Satu, bekerja secara tidak sadar, ya tepat. Dua, sel berbentuk silindris panjang, harusnya silindris memanjang dengan ya percabangan yang serabut atau serabut bercabang. Tiga, memiliki banyak inti yang letaknya di pinggir, salah ya, memiliki satu dua inti di tengah. 4, tidak mudah lelah, betul. 5, dapat ditemukan di organ jantung. Berarti jawabannya adalah 1, 4, dan 5. 1, 4, dan 5 adalah D. Lanjut, nomor 5. Perhatikan gambar di bawah ini. Nah, seperti kita ketahui, ini ada gambar ya, dimana berkaitan dengan lengan atas. Mekanisme kerja otot pada gambar di atas adalah ada dua macam otot yang ditunjuk, yaitu X dan Y, atas dan bawah ya. Apakah A, X otot bisepnya relaksasi, sedangkan Y-nya otot tricepsnya kontraksi? Apakah B, X adalah otot bisep yang berkontraksi dan Y-nya adalah otot triceps yang relaksasi? C, X adalah otot tricep relaksasi dan Y adalah otot bisep kontraksi? Ataukah D, X adalah otot tricep berkontraksi dengan Y otot bisep relaksasi? Sedangkan E adalah X-nya adalah otot tricep relaksasi dan juga Y otot bisep relaksasi. Kita harus sepakat dulu membedakan mana yang bisep, mana yang tricep. Nah, untuk yang X ini yang di atas itu adalah otot bisep, B itu kan 2. Sedangkan yang di bawahnya Y adalah otot tricep. Nah, itu konsep ya. Kemudian ada dua macam gerakan yang melibatkan konteksnya bisep dan tricep ya, yaitu adalah gerakan menekuk dengan meluruskan ya, meluruskan, atau nama lainnya menekuk adalah extend, menekuk adalah fleksi ya, kemudian meluruskan adalah extension ya, memanjangkan, meluruskan, ekstensi. Nah, perbedaannya apa? Jadi kalau fleksi menekuk, yang terjadi adalah kalau teman-teman merasakan begitu, otot yang bagian bisepnya akan mengembang gitu ya, atau otot bisepnya kontraksi. Nah, sifat bisep dan tricep itu adalah otot antagonistik. Berarti ketika bisepnya kontraksi, sebaliknya otot tricepnya mengalami relaksasi. Oke. Nah, ketika meluruskan, yang terjadi apa? Sebaliknya juga. Berarti ketika meluruskan, otot bisepnya relaksasi, sedangkan otot tricepsnya
kontraksi. Tricepsnya kontraksi. Seperti itu ya. Nah, gerakan yang tampak pada gambar tadi adalah gerakan meluruskan tangan atau disebut extensor atau ekstensi, di mana X adalah otot bicep dan Y-nya adalah otot tricep. Ketika kita meluruskan tangan, maka otot bicep akan relaksasi sedangkan tricepnya akan kontraksi. Berarti kita menggunakan konsepsi ini. Nah, berarti kita akan cari X adalah otot bicep yang relaksasi ya. Kemudian yang Y-nya adalah otot tricep yang kontraksi. Maka jawaban yang tepat adalah A. Oke, demikian video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat untuk rekan-rekan pejuang BPPK di tahap yang kedua. Semoga sukses menjadi ASN. Jangan lupa komen, like, dan subscribe channel ini supaya terus berkembang dan membersamai kesuksesan rekan-rekan sekalian. Salam hebat, salam cerdas Sobat BPPK 2021. Terima kasih.